Pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta dari Yuprin. Malam Pendeta, saya mau tanya tentang ayat Alkitab Yesaya 56 ayat 11. Ditujukan untuk siapa dan apakah masih berlaku sampai sekarang? Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Iya, untuk Yuprin yang telah menanyakan. Yesaya kan ada 66 pasal. pasal ya, dan ini pasal yang ke-56. Pertanyaannya, ditujukan untuk siapa? Dan apakah masih berlaku sampai sekarang? Untuk pertanyaan yang pertama, ditujukan untuk siapa? Coba kita baca Yesaya 1 ayat 1, karena biasanya dalam buku-buku para nabi ini juga surat-surat di Perjanjian Baru Ditujukan ya. Di pasal yang pertama, ayat pertama itu biasanya kita tahu ditujukan untuk siapa. Boleh tolong baca Yesaya 1 ayat 1. Saya 1 ayatnya. Yesaya 1 ayat 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Jadi Yesaya menjadi nabi dan berbicara atas nama Tuhan kepada raja-raja Yehuda. Ada 4 orang, yaitu Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dan kemungkinan besar waktu dia berbicara kepada Hizkia, anaknya Hizkia yang namanya Manasye sudah juga mendengar. Manasye ini raja yang paling jahat. Dia 50 tahun memerintah, tapi sejak usia mungkin 12 atau 13 tahun. Jadi cukup banyak raja, ada 4 atau 5 raja kepada siapa Yesaya ini berbicara. Sekarang setelah kita tahu kepada raja siapa saja dia berbicara, maka kita tinggal cari dalam buku Raja-Raja atau dalam buku Tawarik keterangan-keterangan tentang nama-nama raja tersebut. Supaya kita tahu ini raja benar atau jahat. Biasanya disebutkan raja itu melakukan apa yang benar atau apa yang jahat. Kita coba ambil satu lah ya. Kita mau ambil satu, yaitu kita baca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. 2 Tawarik, bentar ya, pasal yang ke-26 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Ini tentang Raja Uzia. Tadi Raja Uzia ada di situ ya. Kan ada Uzia, ada Yotam, ada Ahaz, ada Hizkia. Coba tentang Raja Uzia. Ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Ayat yang ke-4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Siapa ini Sakaria? Adalah imam yang pernah menyelamatkan Uzia dari suatu bahaya. Jadi imam ini adalah merupakan penasihat dari Uzia. Dan Uzia ini menarik sekali karena di ayat yang ke-5 mengatakan ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Ada apa istilahnya? Apa kira-kira dia punya kesan di sini? Kesannya adalah selagi Imam Sakaria itu hidup, maka Uzia mencari Allah. Ya. Implikasi, dari tadi saya cari nih kata implikasi. Apa implikasinya di sini? Implikasinya adalah, ini susah sekali nih kata implikasi. Implikasinya adalah dia hanya hidup benar selama Sakaria itu hidup. Ini ceritanya panjang. Coba kita lihat sekarang ayat yang ke-16 setelah Sakaria mati. Ayat yang ke-16. Ayat ke-16. Setelah ia menjadi kuat,
Ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Waduh, jadi dia melakukan hal yang merusak. Bukan saja hal yang rusak, tapi merusak. Merusak siapa? Merusak bangsa Israel. Nah, cerita tentang kehidupan Uzia dan teguran-teguran yang diberikan kepadanya, inilah yang dituliskan di dalam kitab Yesaya. Coba kita baca 2 Tawarik 26 tadi, ayat yang ke-22. Coba kita baca ayat 22. Ayat yang ke-22. Selebihnya dari riwayat Uzia, dari awal sampai akhir, ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Oh iya ya, hubungannya itu. Berarti Yesaya bin Amos menulis tentang Uzia, dan Uzia hidup jahat akhirnya. Jadi kalau ada teguran-teguran tentang mereka yang melakukan kejahatan, pemimpin-pemimpin, dan kalau rajanya sudah jahat, biasanya imam-imam, makanya zaman Raja Ahab contohnya, itu imam-imam yang ada justru yang ratusan adalah imam-imam dan nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal yang paling banyak. Nabi-nabi Tuhan waktu itu cuma satu waktu itu, yaitu cuma Nabi Elia. Tapi ratusan Nabi Baal. Jadi coba bayangkan raja dan para pemimpinnya adalah orang-orang yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Sekarang kita baca Yesaya pasal yang ke-56, pertanyaan Yuprin tadi, Yesaya 56 ayat yang ke-11. Ini ayatnya teguran dari Yesaya untuk kejahatan yang dibuat oleh beberapa raja Yehuda. Tolong dibaca. Ayat yang ke-11. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Ya, jadi cara kita membaca Alkitab, janganlah setelah kita baca ayat ini, anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti, mereka mencari jalannya, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali, langsung kita bilang, memang gembala-gembala zaman sekarang ini mereka semua hanya mencari laba, tidak tahu mengerti, dan lain sebagainya. Bukan demikian caranya kita menafsirkan Alkitab. Tapi untung ditanyakan oleh saudara Yuprin, jadi kita bisa lihat ke Yesaya pasal yang pertama. Tapi kalau ada pemimpin-pemimpin yang memenuhi syarat dan bukan memenuhi syarat, yang sifatnya mencerminkan apa yang dilakukan juga oleh oleh Uzia dan oleh nabi-nabi yang tidak setia kepada Tuhan, imam-imam, maka mereka juga adalah pemimpin-pemimpin yang bisu dan tuli, yang tidak mau mendengarkan dan tidak mau menegur. Mereka bisa disampaikan katakan sebagai gembala-gembala yang tidak mengerti. Tetapi ayat ini sedang tidak berbicara secara langsung untuk kita abad yang ke-21 ini. Kalau prinsip-prinsip yang ada di sana kebetulan cocok, maka boleh kita gunakan ayat ini untuk menegur atau memberikan usulan kepada para pemimpin dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh kita langsung, memang mereka ini, bukan seperti itu caranya. Terima kasih.